Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilky Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemerintah Indonesia berhasil memulangkan 80 WNI dan 3 WNA yang merupakan keluarga WNI dari Ukraina pada Kamis 3 Maret 2022. Kedatangan WNI ini langsung disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sebanyak 80 WNI dan 3 WNA yang merupakan keluarga WNI dari Ukraina tiba di Indonesia pada Rabu 3 Maret 2022 pukul 17.10 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Namun masih ada sebanyak 14 pengungsi yang masih berada di Bukares dikarenakan 12 diantaranya positif COVID-19 dan 2 lainnya memilih untuk tinggal di Bukares untuk menemani keluarganya yang terkena COVID-19. Meski demikian, mereka akan tetap dipantau oleh KBRI dan akan dipulangkan ke Indonesia dengan menggunakan pesawat komersial. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan, WNI dan keluarganya yang telah tiba di Indonesia tersebut akan difasilitasi oleh BP2MI untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Selain itu, Menlu juga menyampaikan apresiasi kepada tim penjemput dan KBRI di Bukares, Warsaw, Kiev, dan Moskow, dan seluruh tim yang telah bekerja keras melakukan evakuasi. Hal tersebut dikarenakan proses evakuasi yang harus dilalui oleh WNI tidak mudah dan harus melewati beberapa pemeriksaan. Pada sore hari ini sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia bagian Barat, pesawat Garuda Indonesia yang membawa pulang warga negara Indonesia dari Ukraina telah mendarat di tanah air. 80 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing yang merupakan keluarga dari WNI berada di dalam rombongan. Terdapat 14 evakue yang masih harus tinggal di Bukares untuk sementara waktu dan belum dapat ikut dalam rombongan kepulangan ini. Dari tes yang dilakukan, 12 orang evakue diketahui positif COVID-19, sementara 2 orang lainnya memilih tinggal di Bukares untuk menemani anak mereka yang positif COVID-19. Kesuksesan penyelenggaraan agenda G20 adalah hasil sinergi dari semua pihak. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong menyatakan, Kominfo telah bekerjasama dengan sejumlah media nasional maupun internasional dalam rangka penyebaran siaran presidensi G20. Dalam rangka menyukseskan presidensi G20 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memiliki 2 tugas pokok, yakni mempersiapkan infrastruktur serta komunikasi publik terkait teknologi informasi dan komunikasi. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong mengungkapkan, pihaknya juga memanfaatkan berbagai instrumen komunikasi yang tersedia seperti media sosial, hingga media massa mainstream di dalam dan di luar negeri. Kominfo juga bekerja sama dengan sejumlah media nasional maupun internasional, seperti TVRI yang menyebarkan siaran terkait presidensi G20 ke jaringan Asia Pacific Broadcast Union dan European Broadcast Union. Melalui presidensi G20 tahun 2022, Usman berharap mampu menjadi momentum branding Indonesia di tingkat internasional. Ya, ada 2 tugas yang diemban Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam presidensi G20 Indonesia. Yang pertama adalah penyiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di tempat-tempat penyelenggaraan presidensi G20 ada di 25 kota, ini infrastrukturnya harus disiapkan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya kita akan menyiapkan jaringan 5G experience di sejumlah tempat, ya, kemudian 4G juga begitu, untuk karena
pertemuan-pertemuan ini bisa saja berlangsung full online atau hybrid walaupun nanti ada juga barangkali yang full pertemuan fisik, misalnya di KTT nanti kita harapkan, karena kita berharap nanti pandemi ini sudah mulai bisa kita kendalikan begitu. Nah, yang kedua adalah menyiapkan komunikasi publik. Nah, ini yang menjadi tugas Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. Kita mengkomunikasikan presidensi G20 baik ke dalam maupun ke luar negeri. Kita menggunakan segala instrumen yang tersedia, ya, menggunakan media sosial, menggunakan media mainstream, baik di dalam maupun di luar negeri. Pemirsa, pada 4 Februari lalu, Permenaker nomor 2 tahun 2022 resmi diterbitkan. Dalam aturan tersebut, JHT bisa dicairkan ketika usia mencapai 56 tahun. Informasi terbaru, Menaker Ida Fauzia mengungkapkan aturan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan akan dikembalikan pada peraturan lama. Dalam keterangan tertulis melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan, Menaker Ida Fauzia mengumumkan, pemerintah akan mengembalikan kebijakan proses dan tata cara pencairan jaminan hari tua ke peraturan lama, yakni Permenaker nomor 19 tahun 2015. Dalam peraturan Permenaker nomor 19 tahun 2015, JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, dan peserta yang berhenti bekerja. Pengembalian aturan ini menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi tentang syarat JHT perlu dipermudah, maka ketentuan tentang klaim JHT disesuaikan ke aturan lama tersebut. Menaker mengatakan sebagai upaya mempercepat proses revisi, saat ini pihaknya tengah melakukan serap aspirasi berbagai keluhan bersama serikat pekerja atau buruh. Dengan demikian, Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang mengatur pencairan penuh data JHT baru bisa dilakukan di usia 56 belum berlaku efektif. Sehingga aturan yang berjalan sampai saat ini masih memungkinkan buruh yang terkena PHK mengajukan klaim dana JHT. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan stok daging sapi aman hingga Lebaran tahun ini. Hal tersebut disampaikan langsung usai melakukan inspeksi ke cold storage daging di Jakarta Timur. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan stok sapi siap potong aman hingga Lebaran. Ketersediaan pasokan daging sapi yang surplus dalam bentuk daging sapi atau kerbau produksi lokal, sapi siap potong, dan daging impor beku. Data stok sapi siap potong yang dimiliki Kementerian Pertanian sama dengan data yang ada di lapangan. Per 2 Maret 2022, ketersediaan daging sapi atau kerbau hingga bulan Mei sebanyak 234.091 atau 2 ton, sedangkan kebutuhan daging sebanyak 202.937 atau 8 ton. Sehingga masih ada surplus 31.153 atau 4 ton. Hari ini ada 2 tempat yang saya coba kunjungi sesuai petunjuk Bapak Presiden untuk melakukan validasi data kita. Bahwa sebenarnya ketersediaan daging dan sapi secara hitung-hitungan cukup gitu. Bahkan sampai Maret, April, Mei kita punya overstock daging yang cukup. Baik sapi bakalan yang tadi kita lihat di Tangerang maupun katakanlah sapi-sapi pedaging yang memang sudah tersedia. Sementara itu, menurut Chuart Effendi, direktur sebagai salah satu perusahaan impor daging di Indonesia, pihaknya berkomitmen dengan mengamankan harga di pasar. Masyarakat tidak perlu khawatir dan termakan isu tentang kekurangan daging sapi. Kami untuk mengamankan harga daging, kami siap turun ke pasar.
membantu masyarakat menengah ke bawah. Pemirsa, sebagai upaya melindungi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, Perpusnas meluncurkan tim cyber, mengingat pentingnya keamanan siber di era digital. Perpustakaan Nasional meluncurkan tim tanggap insiden siber atau Perpusnas CISART untuk mencegah dan mengantisipasi akan serangan siber dalam seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan. Tim Perpusnas CISART bertugas bertanggung jawab menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas dari insiden keamanan siber dan diharapkan bekerja dengan sigap dan tangguh dalam menghadapi serangan siber di lingkungan Perpusnas. Tentunya kami senantiasa berharap bimbingan dan dukungan yang berkelanjutan dari tim BSSN agar tim Perpusnas CISART ini yang telah terbentuk benar-benar mampu menjadi tim yang mumpuni, sigap dan tangguh dalam melakukan pencegahan serta antisipasi terhadap serangan siber, sehingga seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan yang diamanahkan kepada Perpustakaan Nasional dapat terlaksana secara maksimal. Pembentukan tim CISART sangat didukung oleh Badan Siber dan Sandi Negara, terutama Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak menekankan akan pentingnya keamanan siber di era teknologi saat ini. Beberapa kanal dibuka untuk menerima respon terkait masalah keamanan siber di lingkungan Perpusnas, baik melalui form aduan di situs web, call center, maupun via pesan WhatsApp. Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, keamanan siber menjadi isu strategis di berbagai negara, tentunya termasuk di Indonesia. Dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-74 di depan sidang bersama DPD dan DPR RI pada tanggal 16 Agustus tahun 2019, Presiden Republik Indonesia menyampaikan, dalam bidang pertahanan keamanan, Indonesia harus tanggap dan siap menghadapi perang siber. Indonesia harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.